Nah, si Gis ini sebegitu sayangnya kah atau dia merasa ini cinta sejati nih harus diperjuangkan sampai dia tetap ngejar gitu kan. Jadi ini sebenarnya salah dua sisi sih. Karena Gis yang udah nunggu terus ternyata si N-nya nggak tahu kalau Gis nunggu. Jadi sebenarnya ini semua lebih ke miskomunikasi gitu. Ya. Waduh. Makanya ini di series ini Gis cuma pengen ngelurusin aja kalau dia masih sayang banget sama N. Semua yang aku lakuin di Gis and N series ini semua lebih tenang, ngomongnya lebih santai daripada yang kemarin di film. Aku di sini ngomongnya lebih tenang. Aku berusaha gitu. Ini nih, kenapa gue males banget datang ke reuni. Kesannya ngerayain kenangan yang semuanya tuh fantasi. Bisa dibilang hari ini tuh langkah pertama kita buat mulai kehidupan yang baru. Gimana kalau kita buktiin kalau ucapan mereka itu salah? Ucapan apa? Kalau mantan nggak bisa jadi teman. Gak pernah ada yang namanya mantan jadi temen. Cincin kamu di mana? Aku takut kamu kerja terlalu keras untuk jadi sempurna. Padahal kamu udah lebih dari istimewa. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama Podcast Kinari. Bersama saya Kintoko Dan saya Ari. Kali ini kita kedatangan pemain dari Gis Gis and and N. Ada siapa Mas Ari? Ada Junior Robert dan Gerardo. Panggilannya Gary ya? Gary, betul. Kalau Mas Junior Robert panggilannya Ju. serius semua dipanggil Gary. Iya, Gary cowok. Karena kayak siputnya SpongeBob. Boleh meow dong. bukan. Nggak apa-apa, siapa yang nggak tahu itu coba. Iya. Benar. Apa kabar nih, Ju dan Gary? Puji Tuhan, baik. Alhamdulillah. Gis and N yang tayang di mana? Coba dijelasin. Tayang di video. Video. Jadi Ini udah keberapa episode keberapa Udah nih Mas Junior Robert? Yang udah tayang itu episode 5. Episode Ya, 5. Dari 10. dari 10. Nanti hari Jumat tampil lagi. Ada lagi episode selanjutnya. Jangan lupa nonton. jangan lupa ditonton. Barangkali kalian boleh cerita perannya apa, terus Karakternya seperti apa? Dari kenapa terima? Kalau Mas Ayah. Junior Robert nih gue tahu alasan terima. Ya, tapi biar dia cerita dulu. Gimana? Iya. Jadi bisa dijelasin sih karakter kalian seperti apa, perannya jadi siapa gitu, dan alasan terima ini apa sih? Dari siapa dulu? Gary dulu. Gary dulu. Oke. Ger. Kalau gue sih karakter gue namanya Angga. Dia tuh seorang dokter intern, sahabat dari N dan Tari. Oke. Gitu. Karakternya tuh sebenarnya dia lebih ke karakter yang lucu gitu, yang suka ngegosip, yang suka ngomong-ngomong, pokoknya dia jadi kayak the joker of the group aja gitu dari bertiga gitu. Jadi penghubungnya jembatan itu ya. Bisa dibilang jadi yang kalau misalnya scene-scene lagi intens gitu, aku yang mencarikan suasananya, betul sekali. Alasannya apa, Ger? Untuk Menerima ini. alasannya karena ceritanya menarik sih. Untuk perkembangan dari ceritanya kan kita sempat ada reading, pasti ada big reading, dan cerita perkembangannya dari filmnya sampai ke seriesnya ada karakter baru, dikembangin dengan banyak sekali cerita-cerita baru juga. Jadi aku sangat-sangat senang juga gitu. Jadi bisa gabung di seriesnya, aku sangat bersyukur juga sih gitu. Junior gimana Junior? Perannya menjadi siapa di sini dan seperti apa? Sampai alasan nerima ini nih. Udah awkward duluan ya? Belum udah awkward duluan ya? Kalau peran aku kan sama kayak yang di film Gis, di iya. karakter Gis juga. Dan mau diceritain nih sedikit tentang Gis kali. Ya boleh. Jadi kan ini nyambung ke seriesnya ya? Iya, Ya. nyambung. Jadi karakter Gis ini dia itu tipikal orang yang kalau udah suka sama sesuatu dia akan akan terus kerjain itu sampai dia dapat. Karakternya kayak gitu kan. Jadi dia pantang menyerah sampai dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Betul. Nah, dan di sini Gis itu masih bisa dibilang masih
cinta banget dengan N. Nah, jadi di sini series ini gimana cara Gis untuk mendapatkan N lagi, nggak tahu nanti dapat apa enggak ya gitu. Di series itu ya. Masih apa Mas Ari? Ya kan di series kan itu ceritanya. Betul, nggak ada salah, nggak ada salah. Iya. Jadi karena tawarannya Karena nyambung ya dari film. ya, di film Iya, nyambung itu, kemudian mau terima tawaran series ini juga. Tapi emang kenapa aku mau juga karena Gis and N ini kan novelnya Bagus. rame banget gitu loh. Novelnya rame banget dan ceritanya juga bagus banget. Dan jarang juga ada cerita yang kayak gini kan. Mungkin bisa dibilang belum ada kali ya cerita yang tentang mantan masih ngedeketin. Ya. Itu yang sedangkan si ceweknya udah tunangan kayak gitu-gitu kan belum ada kan. Cerita berteman dengan mantan nggak ada ya? Nah, Ceritanya kan. Iya kan yang gitu kan ceritanya. Iya. Emang nggak salah. Makanya kenapa aku mau ya karena itu. Dan emang karakter aku juga di filmnya Gis, masa tiba-tiba nanti di saya diganti kan. Betul. Gitu. Tapi ada perkembangan ini nggak, perbedaan karakternya atau tetap sama di filmnya dengan Dan di seriesnya? Kalau dibilang beda banget sih enggak, cuma di sini bedanya cuma lebih dewasa dan dia udah punya bisnis yang startup gitu. Oke. Jadi selama syuting kemarin nggak ada apa ya perbedaan karakter, artinya tantangannya nggak terlalu berat lah ya untuk memainkan karakter yang sama. Sebenarnya enggak sih, cuman yang berat emang karena konfliknya lumayan berat ya. Tapi mungkin kalau kalian nonton episode 1 sampai 5 belum kelihatan banget, itu mungkin masih di tangganya, masih di tengah-tengah tangga lah. Nanti kalau udah episode 7 ke atas itu bener-bener udah mulai sampai ke puncaknya banget deh. Di situ yang konfliknya bener-bener, di situ yang capek sih syutingnya. Kita syuting sampai subuh mulu kan ya tiap hari. Betul. Sehari cuma dapat 5 scene awal-awal. Ya? Wah, itu syutingnya melelahkan lah. Gerardo Tapi ada hasilnya tantangannya. lah. Gerardo tantangannya apa? Menjadi seorang dokter. Itu poin penting juga tuh. Iya. Karena kan bukan dokter ya backgroundnya. Jadi tantangannya salah satunya itu. Tapi untungnya juga kalau di Gisanan series ini kita dapat bantuan dari ada dokter konsultan kan. Jadi ada yang bantuin kita untuk kayak pergerakan misalnya stetoskop kemana atau kayak pakai kanal oksigen dan sebagainya. Jadi itu juga sangat terbantu. Yang Itu dokter khusus untuk si Angga ini atau untuk kita, untuk dokter-dokter yang lain juga, N dan Tari dan peran-peran lainnya juga yang dokter-dokter pasti dibantuin sama dokter konsultasi itu. Terus kalau keberatan sendiri sebagai aktornya juga mungkin lebih ke bagaimana cara membawakan komedinya tapi tidak dibuat-buat, tetap real, make sense, sesuai dengan ceritanya juga, tapi lucu gitu. Itu sih tantangan dari buat aku gitu. Judul pertama kan? Iya. Pertama pertama. Jadi ngerasa beban nggak gitu atau Oh, tentunya. disuruh ya acting senatural mungkin, kemudian Tentunya. ini pertama kali Tentunya. sama Junior Robert sama Hanggini. tentunya itu sesuatu yang berat. Tapi aku terbebani gitu loh. betul banyak sekali belajar juga. Maksudnya kalau misalnya boleh sedikit ke belakang, aku kan sebenarnya latar belakangnya lebih ke teater gitu. Jadi memang sistemasinya semuanya juga berbeda gitu. Jadi memang banyak banget yang kesulitannya, salah satunya juga di proses syutingnya, untuk kayak misal blockingnya, berdiri di sana di sini dengan kamera, bawain ceritanya tetap dengan garis benang merah yang sama gitu. Kalau teater kan jalannya sekali gitu kan. Kalau ini kan kita syutingnya juga beda-beda gitu harinya, tapi kita harus tetap bawain itu sesuai dengan ceritanya, garis benang merahnya itu nggak boleh copot gitu, walaupun kita beda syutingnya. Itu juga menjadi tantangan buat aku sih, yang terberatnya juga di situ. Junior, gimana lanjut tuh? Jadi sebelumnya, sebentar Mas Ari. Jadi sebelumnya baru pertama kali main film, series, kemudian ketemu Junior Robert. Betul. Belum pernah ketemu kan berarti sebelumnya? Belum pernah. Nah itu kemudian mencari chemistry-nya tuh gimana? Mencari biar ya kita nyambung lah nanti saat syuting gitu. Kalau misalnya gue sebenarnya sama Juju tuh jarang ada scene bareng, malah kayaknya. Oh ada di kantin. Ada, cuman Di kantin. jarang sekali. Jadi memang untuk ketemu juga sebenarnya nggak sesering gue dengan Hanggini ataupun Nimas Dewantari gitu. Jadi kalau misalnya untuk chemistry sendiri dibuatnya bareng-bareng gitu. Jadi pas lagi nunggu giliran kita ngobrol, kita ngomongin skripnya gimana dan sebagainya. Paling di situ sih. Tapi seiring berjalannya waktu nggak ada kesulitan sama sekali untuk nemuin chemistry-nya. Gitu nggak ya? Nggak ada sih. Iya. Nah Junior sendiri beban nggak sih, maksudnya ini kan novel Wattpad ya?
bukan sih? Atau Novel. novel. Nah ini kan novelnya kan laris ya kalau nggak salah ya. Dan, Iya. dan banyak juga dibaca gitu dan menjadi sebuah beban nggak sih, takut tidak sesuai ekspektasi dari pembacanya kah atau seperti apa? Kalau aku sih, aku tipikal orang yang kalau aku syuting, aku nggak mau otak aku terlalu banyak kemana-mana. Karena kalau misalnya aku terlalu mikirin ke semuanya, ya ujung-ujungnya aku malah ngelakuin hal yang salah gitu. Jadi aku lebih ke, ya udah aku datang ke sutradaranya gimana, enaknya dibikin gimana, ke penulis skenario-nya juga aku ngomong ini enaknya dibikin gimana ya. Jadi lebih ke sana aja dulu. Karena kalau aku berusaha untuk memuaskan semua orang kan itu juga hal yang susah ya. Jadi aku lebih ke gimana orang yang ada di lokasi, mereka maunya seperti apa. Aku berusaha yang terbaik untuk ngelakuin itu. Dengan aku juga pasti bakalan ngasihin ide-ide yang lain, mungkin kayak Pak kalau misalnya ditambahin ini gimana, kalau ditambahin ini gimana gitu sih. Lebih ke sana sih. Nah kan di filmnya ini Gis dan An ini jadian kah atau seperti apa? Dan di series kan udah jadi mantan nih. Nah di filmnya kan maksudnya biar kita menarik benang merah ceritanya gitu. Di filmnya jadian kah atau memang? Kan emang ini dia nyambung ya. Iya nyambung. Walaupun nyambung, tapi kalau misalnya kalian gak nonton filmnya juga kalian bakalan paham. Nah tapi emang karena di seriesnya mantan, emang di filmnya juga putus gitu. Nggak jadi gitu, di filmnya nggak jadi. Makanya di sini jadi mantan kayak gitu. Tapi dikejar terus itu Mas Ari. Ya. Tapi untuk kadar emosinya gitu dengan perannya Gis dan An di film dan series itu membangun emosional dengan Hanggininya seperti apa? Ya lewat kita ngobrol sih. Banyak kita ngebahas tentang gimana nanti scene-scene enak dibikin gimana. Dan di sini kita tiap kali mau take kita selalu latihan dulu. Jadi di ruang makeup, ruang wardrobe kita latihan dulu. Habis itu di set kita latihan sekali, with all cam juga latihan. Habis itu baru kita take. Selalu kayak gitu sih. Udah dapat ini ya, udah dapat formulanya ya. Iya, enaknya karena kita kan sebelum udah syuting film bareng. Jadi emang untuk dapetin tengah-tengahnya di antara kita berdua itu biar nyambung itu udah enak, udah ada. Nah selain dari film sebelumnya, Juju ini nggak mendalami karakter si Gis ini lewat jangan-jangan baca novelnya juga itu, atau cukup dari skenario, diskusi dengan sutradara, atau memang jalan ceritanya memang relate gitu kan, atau seperti apa gitu sampai akhirnya ya bisa membawa penonton untuk terbawa suasana lah gitu. Halus banget lebih ke ini sih aku lebih ke intinya kemana? aduh nggak biar enak aja gitu kan. Nanti kita tanya situ juga ya. Gimana? Jadi seperti apa gitu untuk emosionalnya untuk gitu. dapatin paling enggak karakter barunya si Gis ini. Lewat tadi tuh series. baca novelnya juga kah atau cukup skenario, ngobrol sama sutradara? Aku kan awal baca skenario, aku baca full dulu, terus aku tanya juga ke sutradara gimana maunya dibikin gimana. Dan aku lihat karakter aku di sana, aku punya startup kan. Otomatis kalau aku punya bisnis, pasti aku lebih dewasa. Dan perlakuan aku di tempat kerja aku dan aku ke N itu udah beda pasti kan. Nah jadi aku ada nonton drama Korea lah. Aku nonton drama Korea yang dia punya bisnis itu seperti apa sih dia. Dia jadi bosnya yang punya bisnis itu kayak gimana dia perilakunya pas di tempat kantornya. Dan gimana dia nanti ketemu dengan yang cewek. Perbedaannya itu kan pasti ada kan. Dengan staffnya dia ngomongnya lebih kayak gimana, lebih strict. Lebih ke staff yang deketnya juga dia ngomongnya pasti beda semuanya. Nah aku lebih ke sana sih lihatnya. Nah untuk membangun maksudnya mengangkat emosinya dari jalan cerita bersama dengan Hanggini gitu, banyak diskusi kah atau memang seperti apa, atau memang udah jalan aja deh gitu sesuai dengan skenario gitu? Diskusi sih, kita banyak diskusi, bahkan kadang-kadang ada yang scene yang menurut kita kayak agak nggak enak nih, kayak mandi di kali, agak gitu. aneh nih. Mandi di sungai ya? Nggak ada. Bukan mandi di sungai, main di sungai gitu. Ngomong apa sih? Gue sempet nonton dikit. Itu sinetron lain kali. Itu bukan di sungai, itu Jun cuy. Oh iya. Di sungai gimana? Coba. Ya kan maksudnya mancing. Ya jadi cukup diskusi aja sama Hang ini. Kita ngomong lah, pokoknya soal ngobrolin lah tentang ini gitu. Karena kan tentu aja kita semua pasti pengen hasil yang terbaik dong. Nggak pengen ini cuma jadi kayak yang lewat gitu aja, nggak mau. Betul. Jadi selama syuting kemarin nggak ada kendala berarti gitu yang kalian rasakan gitu? Kendalanya sih ada nggak? Lu ada nggak?
Kendala dalam bentuk gimana? Ya, artinya misalnya di lokasi syuting aman-aman aja, tinggal kita jalanin skenario-nya aja, atau sempat ada pengalaman seru kah gitu atau seperti apa? Ada gangguan teknis gangguan. apa ya, misalnya susah dapetin emosinya. Oh, kalau gue sih ada sebenarnya lebih ke lokasi. Lebih ke lokasi karena lokasi, kalau gue kan main sebagai dokter kan, jadi lokasinya lebih banyak di rumah sakit gitu, jadi itu juga yang harus dijaga sekali untuk protokol kesehatannya, itu yang jadi kayak concern terbesar sih. Kendalanya di situ kayak menjaga semuanya tetap rapi, semuanya tetap sehat juga, itu juga sih yang menjadi kesulitan gitu. Iya benar sih. Walaupun kita udah ngejaga pun kayak gitu tetap kelepasan. Tetap kita sempat pending syuting 2 minggu karena ada yang kena. Tetap ada yang kelepasan karena kan scene kita semua banyak banget, mungkin ada kayak 60% kali di rumah sakit ya. Banyak banget di rumah sakit dan baik banget. Walaupun kita udah protokol banget tetap kena juga. Itu bener di rumah sakit? Hah? Bener di rumah sakit syutingnya? Beneran di rumah sakit. Di mana kalau boleh tahu? Di daerah Bekasi. Cikarang. Cikarang. Ya, Cikarang bener. Bekasi. Cikarang Kabupaten Bekasi, betul. Oh, betul. Ya, Mana ya namanya? kalau kota Bekasi, yang wali kotanya kemarin di Jangan dibahas juga. Apa nih nggak ingat. Iya dong. Jadi selama syuting kalian tetap bolak-balik atau stay di dekat lokasi syuting itu? Ada base camp kan? Ada Ada campnya. Ada base campnya kita base campnya sih untungnya kayak selalu agak jauh lah dari rumah sakitnya, misalkan kayak di lantai paling bawahnya gitu. Itu tetap, artinya rumah sakit tetap beroperasi normal. Kalian syuting, rumah sakitnya tetap jalan. Iya. Jalan. Cuman dibagi set tempat ini untuk syuting, ini untuk rumah sakit, ini gitu lah. Nah, itu ada nggak kekhawatiran kalian, apalagi sekarang kan masih ada pandemi begini? Oh, tentunya ada kekhawatiran. Makanya kita selalu sama-sama ingetin masing-masing juga sih. Kalau di set tuh kita selalu ingetin kayak pakai masker. Kalau misalnya udah selesai shoot pakai masker, kayak semprot-semprot semuanya. Pokoknya prokesnya kita jalanin terus gitu. Gitu. Oke. Tapi dari jalan ceritanya gitu, apa sih yang kalian dapat untuk di dalam kehidupan pribadi ya? Atau memang punya pengalaman sendiri gitu, pernah bersahabat dengan mantan, jadinya ketika menjalani proses syuting ya lancar-lancar aja gitu untuk membangun emosinya, atau memang dapat pelajaran baru nih dari Gis and An series ini nih? Apa maksudnya, pelajaran apa sih yang dapat sama kalian itu? Dari junior dulu. Gila lu tawa-tawa aja nih tadi nih. Ada apa sih nih? Cuma ngaca deh, dari tadi juga tawa-tawa mulu nih. Di Gisanan ini dia lebih gini ya, dia ngasih tahu ke orang ini deh, dia itu pelajarannya itu untuk memberitahu ke orang lo tuh maunya apa sih sebenarnya. Lebih ke situ sih, kayak ngasih tahu kalau hidup itu kalian harus memilih, jangan terlalu kayak labil lah, jangan terlalu setengah-setengah. Kalian sebelum ngelakuin sesuatu itu pikirin dulu panjang-panjang. Itu sih di sini, di series ini lebih ngasih tahu gitu, pelajarannya lebih ke sana. Udah singkatnya gitu aja. Ya, dan maksudnya ada itu yang menjadi maksudnya juga masukan juga ke dalam diri junior setelah series ini. Pelajaran yang diambil gitu maksudnya dari penjelasan itu menjadi sebuah pelajaran kan buat pribadinya junior gitu. Iya. Semua orang membutuhkan itu sih menurut aku sih. Semua orang pasti butuh itu, kayak kalian tuh kalau hidup tuh harus yang emang dipikirin dulu, panjang-panjang dipikirin dulu, emang ini yang kalau kalian ngelakuin ini dampaknya apa sih? Mending harus dipikirin dulu kayak gitu sih. Kira-kira apa yang didapat nih? Kalau gue sih sebenarnya nggak jauh juga sih dari Juju, karena memang secara garis besar pun ceritanya memang mengarahnya lebih ke situ gitu. Kayak kalau cinta tuh nggak bisa cuma dilihat secara satu sisi gitu, tapi kayak cinta tuh bisa dilihat dari banyak hal juga gitu. Kayak maksudnya perjuangan cinta juga bisa diambil dari cerita ini, maksudnya selain dari yang tadi Juju cerita juga ya. Tapi memang secara garis besarnya adalah kalau misalnya memang labil, kalau misalnya mau menentukan sesuatu tuh jangan labil gitu. Apalagi dengan cinta gitu. Harus yakin ya. Harus yakin semua yang ada di dalam diri, embrace aja gitu apa yang dirasakan sesungguhnya gitu. Karena kalau misalnya lo memalsukan perasaan lo sendiri, lo bisa
membohongi orang, satu membohongi diri lo juga, dan lo menyakitkan orang gitu. Jadi pelajaran yang aku dapat juga di situ sih, dari sisi situnya juga. Tapi Gis ini perjuangannya luar biasa loh, dia Tentu. memilih untuk setia sekalipun Tentu. diputus kan. Enggak, artinya Gis sama N itu. Gis and N. Iya. Kalau tadi si Juju cerita dia mengejar terus sekalipun itu sudah mantan. Ya, Itu kan walaupun juga mantannya sudah nilai positifnya buat penonton kan udah lamaran ya, udah tunangan ya. sekali ya, harus yakin tadi itu. Ketika kita yakin, kita akan Itu juga. pasti mendapat. Ya nanti ujungnya kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu gitu. Tapi yang penting usaha itu kan, proses itu Proses yang harus itu. yang harus diacungi jempol. Ya, Bukan betul. begitu, Ju. Bener. Nah, Bener. Iya betul. Junior tadi Gary udah menceritakan soal kesulitannya dia menjadi seorang dokter. Nah, Jojo sendiri sesulit apakah untuk menjadi orang yang lebih Gis yang lebih dewasa di sini di series ini? Seperti apa sih maksudnya pendalamannya atau mungkin sampai riset ke usia Gis ke orang yang memang usia Gisnya di series ini gitu? Kalau aku sih yang tadi aku bilang, aku nonton drama Korea kan, aku nonton kayak gitu dan aku lebih ngelakuinnya itu pokoknya semua yang aku lakuin di Gisanen series ini semua lebih tenang, ngomongnya lebih santai daripada yang kemarin di film. Aku di sini ngomongnya lebih tenang, aku berusaha kayak gitu kan, karena kan mungkin orang yang dewasa dia lebih tenang ya, lebih semua bawaannya itu lebih tenang Berpikir ya, kayak dia ya semua itu dia pikirin dulu kan, kayak gitu sih. Jadi aku lebih kesana aja, aku kayak pikir gimana sih orang dewasa, aku ngeliatin orang kayak orang yang udah, bahkan kadang ada yang umurnya udah agak dewasa tapi dia masih nggak dewasa. Ya kan? betul. Jadi aku coba mikir aja kayak misalkan orang dewasa tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Ju, itu susah nggak memerankan orang yang lebih dewasa dari usia lu, memerankan si Gis itu di saat dewasa? Menurut aku sih lumayan sih ya, lumayan agak kendala di sana sih. Cuman untungnya kan sutradara kita detail Setuju. banget, detail. Jadi kayak setiap kali kita ada keluar melenceng di kedai karakter dia selalu datang kayak enggak kayak gitu sih, enaknya gini-gini gitu. Enaknya sih gitu. Dan emang setiap kali take karena ini dewasa kan ngomongnya pelan-pelan, ngomongnya lebih tertata gitu. Aku sering banget sebelum take kayak aku tenang dulu, aku ambil nafas dulu biar emang dapet tenangnya gitu. Oh, itu berapa lama tuh maksudnya mengambil waktu sebelum take untuk menenangkan diri itu, maksudnya biar lancar bersikap tenang lah ketika acting itu? Itu biasanya sih aku udah siapin kayak abis ini scene ini nih ya. Ya udah aku udah dari sana aku udah baca dulu skenario, pas udah keset mereka kan pasti masih setting sedikit lampu-lampu. Nah, pas itu aku diam dulu kayak aku tenangin coba gitu-gitu. Itu scene-nya tetap lompat-lompat. Artinya nggak berurutan kan biasanya kalau syuting kan. Itu yang susah kita kan. Yes. Bisa-bisa dari episode 1 tiba-tiba episode 3, tiba-tiba episode 5. Nah, itu yang susah banget. Jadi kadang kita emang kayak setiap kali mau take kita pasti kayak nanya dulu nih ke ada ini scene sebelum ini nih gimana sih emosinya sebelum ini apa, dan kita juga baca sendiri inisiatif buka buku gitu. Dengan skenario masih aman ya. Dengan lawan main ngerasa ada benturan itu, barangkali ada sekat itu, ada kendala gitu ketika harus beradu acting di depan kamera gitu. Atau ya biasa aja dengan lawan main. Nggak cuma Hanggini, dengan Gary atau dengan yang lain tuh. Jujur. Aman sih, aman semua sih menurut aku, karena kita emang kadang-kadang kita ada diskusi kayak, tapi menurut aku kayak gini, enggak, tapi ini. Tapi ujung-ujungnya juga kita ketemu di tengah-tengah. Itu juga penghubung kita kan pasti sutradara gitu. Jadi sutradara pasti nanti, menurut aku emang ini bener ini juga ada bener di sini, gimana kalau disatuin bla-bla gitu sih. Jadi emang pasti ada, namanya juga kita kan dua kepala yang beda, pemikiran kita juga beda pasti kan. Jadi pasti kita punya, menurut aku sih kayak gini, menurut kamu gimana ini gitu sih. 10 episode itu menurut kalian udah cukup nggak untuk menggambarkan cerita lanjutan dari filmnya? Sebenarnya cukup Atau sih. wah, kurang nih 10 nih, harusnya 20 nih, harusnya 30 nih. Harus ada series gitu. Iya, makanya series berikutnya gitu. Atau 10 ini menurut kalian udah cukup gitu? Kalau untuk di mungkin untuk di season ini, di konflik yang ini udah cukup menurut aku. Ini berarti tadi Karena- dia punya season ini cukup ya, ada season 2 gitu. Tergantung kan, kita nggak ada yang tahu itu kan. Mungkin yang dibutuhkan saat ini cukup. Gitu. Iya bener. Malah kalau menurut kita kalau ini episode dipanjangin jadi 15, itu malah jadi Malah jadi. Oh gitu ya. bosen orang nonton. Iya. Jadi takutnya konfliknya malah kurang gitu. Artinya 10 episode ini pertama ini udah oke ya. Udah oke sebenarnya. Udah ceritanya udah mantep lah ya. Ya. Bener. Tapi nanti misalnya ternyata ada keinginan untuk memperpanjang season 2 misalnya gitu. Kalian oke nggak misalnya kita bikin cerita baru lagi, atau kalau dilanjutin kayaknya nggak masuk akal nih ceritanya gitu? Menurut aku sih
Bisa masuk aja, akal banget bisa. sih kalau dilanjutin sih. Karena ya endingnya nanti nonton dulu deh. Tergantung endingnya dulu ya. Iya. Ju kan tadi dibilang nanti di episode 5 ke atas akan memasuki konflik yang cukup tinggi ya. Iya, benar. Nah, tanpa spoiler gitu, apakah nantinya ada sebuah adegan fighting kah atau memang drama yang menyentuh kah atau seperti apa gitu, atau mungkin ada pengalaman menarik itu selama menjalani proses syuting yang konfliknya cukup tinggi nih bersama dengan lawan main itu. Kalau untuk fighting sih di sini kan kita benar-benar full drama banget Oke, ya. Jadi kita nggak ada fighting. Oke, nah. Dan yang film kemarin juga nggak ada fighting karena ini benar-benar drama, main di feeling banget gitu. Emosi ya. Berarti ini lebih ke emosi berarti. Tingkatannya kayak emosi gini. Ya, emosinya aduh itu pokoknya nanti kalau Emosi itu kalau diputus terus kita ngejar gitu. Gimana sih juga itu rasanya tuh? Bukan ini Gis ya, Gis sama N. Ya, Gis kita sama bicaranya Gis sama Iya, N, Gis kita sama bicara. N. Diputus kemudian kita sakit hati gitu loh. Nih, gue nih dulu pernah diputus nih. Habis itu sakit nih. Sampai kerokan tuh. Sampai Habis itu- kerokan. masuk angin dong. Iya, benar. Habis itu gue jadi benci sama si mantan ini gitu loh. Nah, si Gis ini sebegitu sayangnya kah atau dia merasa ini cinta sejati nih harus diperjuangkan Iya. sampai dia tetap ngejar gitu loh. Kalau kalian nonton filmnya sih sebenarnya Gis nggak ada sakit hatinya sih. Nah. Jadi ini sebenarnya salah dua sisi sih. Oh. Karena Gis yang udah nunggu terus ternyata si N-nya nggak tahu kalau Gis nunggu. Jadi sebenarnya ini semua lebih ke miskomunikasi gitu. Iya. Waduh. makanya ini di series ini Gis cuma pengen ngelurusin aja kalau dia masih sayang banget sama N gitu. Oh, berarti konflik tingginya ini sebuah perjuangan dari Gis untuk N gitu atau seperti apa? Wah, konflik tinggi ini pokoknya ada hubungannya N, Bayu, Gis, Felicia semua ada. Oh. Enggak ada enggak. Cinta segi empat berarti ya. Cinta segi Agak empat. sahabatnya. Betul. Ya, jadi susah. Kok cinta segi empat? Oh. Kok jadi cinta segi empat sih ini? Ya, Just, jadi itu nanti semua pemain akan terlibat itu. Maksudnya di cerita konflik itu, ini, ya, di konflik. akan Dia juga nanti ada kok porsinya. Bagian maksudnya? Ada. ya artinya Oh, iya. artinya masing-masing pemain ini nanti akan berkaitan dengan si N ini. Yes. Oke. Jadi ini yang bikin penasaran ya. Ya. Harus nonton nih. Betul Mas betul. Alvin. Tapi tadi sempat di notice gitu. Wah, ini capek nih. Nah, capek apa nih menjalani adegan-adegan yang konflik tinggi ini selelah apa sih Nih, Gis ini nih? aku aja yang emosinya segitu tuh udah capek nih untuk maksudnya karena nguas emosi banget. Ya. Ini bukan yang capek karena kerja capek gitu, enggak, ini sampai ke emosi gitu. Oke. Nah, kalau apalagi si N yang kerjaannya kalau kalian nanti Setuju. nonton episode 6 ke atas itu dia bener-bener main di emosi banget, emosi yang bener-bener kacak-kacak. Jadi menurut aku dia emang lelah ini banget sih, lelah mental banget untuk ambil yang adegan emosional kayak gini. Tapi kayaknya gampang dia ya. Maksudnya dia sebagai aktris si Anggini tuh keren banget loh Mas Ari. Profesional ya, dia profesional banget dengan itu. Kemarin kita juga sempat ngobrol tuh si sama Anggini ya. Anggini Kita si tuh- Nyonya Ersa Mayori. Ya, bersama Mayori itu. Mirip banget betul. Bersama Mayori versi ini ya. Versi muda, versi muda. Ngobrol sama Anggini tuh Anggini tuh dia bisa serius tiba-tiba bisa ketawa. Dia iya, betul. kayak Iya. gampang switch karakternya Iya, gitu. gampang sekali switch karakternya. dia mudah berganti karakter Betul. gitu. Jadi perannya tapi aslinya tuh asik juga nih anaknya Iya. bisa ngobrol gitu. Mungkin si Juju merasakan itu juga gitu kan. Si Anggini Iya, kayaknya kalau misalnya kita bilang N, dia lancar nih ngomongnya nih gitu. Tapi dia ngomongin Anggini kayaknya gitu. Kita kayak dikasih kode, Mas. Ya, tapi masih baik kan Ju? Aku siapa? Aku di mana? All good. All good. Si Gia apa si N tetap baik gitu loh. Baik. Iya. Nanti misalnya tiba-tiba ada season berikutnya, siap nggak Ju? Siap lah. Tetap main ya? Yoi. Profesional ya? Cerita yang bagus kayak gini kenapa nggak mau? Ya, Betul. ya Pak Produser, jangan lupa nih season 3-nya, season 2-nya nih harus dibikin. Betul. Jadi menurut kalian kenapa orang-orang harus nonton Nonton. Gis NN ini?
Gila. Gis and An ya? N apa N sih? Gis and Gis and N. N. Gis and N. Kalau menurut gue sih cerita ini balik lagi sih seperti yang tadi kita udah ngomongin juga bareng-bareng. Kalau cerita ini tuh banyak sekali hal-hal yang bisa diterima gitu dalam kehidupan. Kayak tadi yang udah disebut juga tentang jangan labil. Kalau misalnya mencintai seseorang, taulah rasa yang di dalam tuh jangan dibohongin gitu. Jujur aja sama diri sendiri, siapa yang disuka, siapa yang itu. Jadi harusnya Gis ngomong dari awal ya. Iya, sebenarnya kalau misalnya untuk bagian itu sebenarnya kalau gue lebih mencerminkannya dari karakternya Anne sih, gitu. Kalau dari Gisnya kan kita tahu juga kalau dia udah tahu yang dia mau gitu. Jadi dia pasti akan kejar. Itu juga sebuah pesan yang bisa diambil juga dalam kehidupan kita gitu. Jadi intinya adalah semuanya wajib nonton karena ini satu relatable juga, dua bisa banyak banget pelajaran kehidupan yang diterima gitu. Kalau Juju gimana? Ada pendapatnya Juju? Singkatnya ini aja deh. Kalau misalkan kalian pengen perasaan kalian tuh kayak lagi main wahana ya di sini deh gitu. Di sini soalnya perasaan kalian bakalan diacak-acak banget, jadi kayak ih kok gini gitu sih. Jadi emang ini selain emang banyak yang bisa dipelajarin, di sini juga bisa menghibur kalian gitu. Relate juga ya, berarti ya. Relate gak sih maksudnya dalam kehidupan kalian gitu, yang aslinya jalan ceritanya relate gak sih sama kalian gitu? Tentunya dalam berbagai hal juga sih Kak. Maksudnya dalam bukan dalam percintaannya doang, tapi dalam pertemanan juga saling support. Karena kan kalau perannya gue lebih banyak support satu sama lain gitu kan. Itu juga sangat relate sih buat gue. Juju gimana? Benar. Iya. Juju sama Gary, mungkin Gis NN juga menambah eksistensi kalian di dunia acting gitu. Tapi banyak juga yang lain belum tahu gitu perjalanan karir kalian seperti apa awalnya gitu. Juju mungkin bisa dijelasin, digambarin sedikit gitu. Awal mula karir di acting tuh bermula dari apa dan seperti apa gitu perjuangannya gitu. Kalau aku sih awalnya cukup pahit ya. Waduh. Karena aku tuh ini yang seru nih. Pahitnya gimana? Pertama kali aku syuting dapat nih, wah aku seneng banget nih, wah karakter aku lumayan nih dan syuting, tiba-tiba besoknya nggak di calling lagi. Serius? Itu pas itu besoknya nggak ada lagi. Tapi udah syuting. Udah. Hari pertama itu mini sinetron lah. Nah, Pertama kali syuting. udah ngarep Tahun semangat, berapa udah itu? semangat banget itu ya. Udah semangat banget, tau-taunya besoknya di calling lagi. Tahun Terus tiba-tiba aku berapa? ngeliat snapgram teman-teman aku kayak, wah mereka pada syuting, kok nggak syuting ya? Terus aku 2 hari kemudian aku nanya ke manajer aku, kok nggak syuting, nggak di calling ya kak? Ini emang nggak ada scene aku apa gimana ya? Oh kamu diganti. Oke. Oh, itu tahun berapa? Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Oke. Itu 2017. 2017. Jadi gimana tuh, berkecamuk tuh dalam hati. Oke, lihat aja ntar aku bisa lebih gitu. Kecewa itu ya. Tapi yang itu malah bagus lah, itu untuk nge-building mental aku kan. Kayak aku pernah ngalamin yang kayak gitu, aku pernah ngalamin dibentak sutradara, aku pernah ngalamin yang aneh-aneh. Jadi kan sekarang aku tahu dong gitu. Jadi gimana harus bertindak, gimana harus kita di lokasi kayak gitu. Jadi menurut aku ini pengalaman yang ngajarin aku untuk maju lah. Tapi setelah itu enggak kan, setelah itu tawaran berikutnya aman ya, jalan terus ya. Atau Tahun mungkin berikutnya sempat ditolak. tetap maksudnya dapat. Cuman kayak FTV dapat. Cuman udah setelah 3 FTV datang terus ada, kamu nggak ada berkembangnya gini-gini mulu ya. Oke. Oke. Malah jadi motivasi ya. Tapi itu bagus sih sebenarnya. Maksudnya Jadi makin kayak oke, usaha terus gitu. Motivasi jadinya. Tapi seperti ini nggak, sakit hati nggak tuh juga gitu, digituin tuh. Sakit hati sih pasti ya. Sakit hati namanya juga kita masih Manusiawi baru ya. mulai kan. Aku awal ke Jakarta dapat latihan acting nih. Harusnya 10 pertemuan tapi aku cuma dapat 6, tiba-tiba dapat yang 1 episode kick out. Ya udah, tapi kan itu ngajarin kita dong untuk kayak mungkin kalau ada orang yang mikirin itu ke negatifnya, ada mikirin ke positifnya. Kalau aku sih lebih ngambil yang aku dari Bali nih jauh-jauh ke Jakarta, aku untuk syuting, aku pengen berkembang. Ya aku ambil positifnya aja. Ini kata-kata yang untuk harus bikin aku lebih jadi motivasi, lebih maju. Aku nggak mau direndahin kayak gini dong. Gitu. Lebih ke sana kalau aku nangkep ya. Harus membuktikan diri besok nih kalau dapat lagi ya. Iya, lebih ke sana. Titik baliknya di mana tuh, Ju? Titik baliknya sampai akhirnya yang tadinya diremehkan tanda kutip, akhirnya gua bisa gitu loh. Ternyata gua bisa. Pertama kali aku jadi peran utama di film Gis NN. Berarti Gis NN ini pembuktian
dari Juju gitu. Tapi sebelumnya juga udah sempet sih kayak FTV jadi oke, PU oke. PU itu. Cuman untuk film pertama kali ya di sini Gisanen itu jadi Mereka Percaya. Itu aku castingnya 5 kali kali ya. Loh, Ini. 5 kali. 5 kali jadi ya Film. yang film. Iya yang Itu film. datang casting terus pulang lagi besoknya kayak ketemu lagi sama sutradara pulang lagi besoknya ketemu lagi sama produser pulang lagi kayak 5 kali mereka casting ini gitu. Tapi langsung dapat si Gis ini Akhirnya dapat. akhirnya. Akhirnya Pertama dapet kali Gis. casting juga langsung Gis. Langsung jadi iya. Gis. Casting tuh Gis Langsung berarti. jadi Gis. Emang Cuman rezeki. mereka kan ada banyak kandidat-kandidat lain. Ah. Cuman ya ujung-ujungnya ya ke aku untung lah gitu. Jadi Gitu kan. karakter itu kan memang jodohmu gitu kan. Mungkin Iya, benar. Karakter jodoh di film juga ketemu jodohnya. Iya. Aduh, Siapa Mas Ari? Hah? Siapa? Orang lain udah tahu. Nonton udah tahu siapa jodohnya. Kalau Gary seperti apa Gary perjalanan karirnya sampai akhirnya bisa di GIS NN ini? Kalau misalnya kalau aku tuh sebenarnya lebih latar belakangku tadi aku juga sempat bilang aku tuh lebih ke teater anaknya. Dari 2015 aku udah main teater terus sebelum dari jadi dari 2015 itu berjalan terus tapi emang dari dulu dari kecil tuh emang suka dunia entertainment. Jadi dari dulu tuh emang udah mempersiapkan diri sampai juga akhirnya ngambil jurusan kuliah juga yang lebih ke performing arts gitu. Jadi emang hatinya udah di seni gitu. Nah, dari situ main teater dari 2015 sampai pada akhirnya 2019 terus terakhir 2020 main di ada produksi dari Indonesia Kaya adalah terus abis itu baru deh masuk ke 2020 masuk ke label management. Dari situ ditawarin tahun ini untuk main GIS and the Series. Sebelumnya kan aku ngisi di tahun 2020 aku ngisi soundtrack buat filmnya. Terus di sini juga dipercayain untuk ngisi lagi tapi juga main sekali Jadi ya. double ya. Jadi double gitu. Nyanyi juga actingnya ya. Acting juga ya. Jadi teater dulu baru kemudian nyanyi ya. Nah, kalau misalnya dari situ sebenarnya nyanyi dulu baru nyanyi dulu. Dari kecil udah suka nyanyi gitu. Mas, tapi kalau misalnya cover kan di Instagram. iya betul, dulu sering cover sampai sekarang juga masih suka cover sih. Dari situ nyanyi abis itu emang ikut terjun masuk ke teater. Teaternya juga bukan teater yang cuman sekedar apa istilahnya dialog doang, tapi lebih teater musikal. Jadi memang semuanya harus bisa kan nyanyi, nari, acting. Dari situ dikembangin emang suka dari dulu. Jadi terus berjalan terus dan akhirnya baru masuk ke GIS and the Multi-talented ya. Multi-talented. Nyanyi bisa, nari bisa, acting oke. Juju, kalau Juju sendiri sampai akhirnya memutuskan untuk fokus di acting, adakah alasan tertentu gitu? Teteh, waktunya habis. Kalau awal banget pas aku masih di Bali, aku Iya. bahkan gak kepikiran sama sekali bakal ke dunia entertainment. Oke. Awal banget di Bali. Itu pun karena tiba-tiba kayak ada manajemen yang ngontak terus kayak ketemu dong. Ya udah boleh deh ketemu. Terus diajakin ke Jakarta aku kayak ya udah deh boleh deh. Karena aku kan udah kayak dari kecil aku di Bali. Iya. Ya udah deh coba deh ke Jakarta kayak coba merantau deh sama kakak aku berdua sama Cinta. Ya udah kita ke Jakarta. Seminggu di Jakarta habis itu balik. Habis itu ternyata ya udah deh coba deh. Habis itu aku kelas 2 SMA selesai. Kelas 3 aku homeschooling Jakarta. Itu baru akhirnya coba ternyata asik juga ya. Maksudnya kayak kita tiap kali project kan pasti ketemu orang baru. Ketemu sama semua karakter baru lah gini. Jadi lebih explore lah. Itu yang aku suka sih. Adventure kayak tiap ini ada tantangan baru itu yang aku suka sih. Di Bali itu berarti Tadi notice kakaknya Cinta siapa? Cinta Brian. Cinta Brian. Ya, yang lagi laris itu ya. Yang nggak habis-habis episodenya. Iya. Itu berarti sebenarnya kakaknya bisa bantu dong, bisa bantu nggak? Nah. Maksudnya kan dia lebih dulu gitu loh, lebih dulu. Kita cuma beda 3 bulan ke Jakarta ya. Oh. Ya artinya, nih gue punya adik nih, lu angkut dong gitu. Gitu Lu loh. angkut Enggak, dong. maksudnya, Tapi emang diajak gitu. emang- Kayaknya kasar banget ya gue punya ada di lu. Kayak ini ya, kayak manggul ini ya. Ya, Tapi emang kita dari awal tuh udah konsep manajer gue biar kita nggak jadi saingan. Dari awal emang dibedain, aku lebih ke film, kakak aku lebih ke sinetron gitu. Jadi beda. Aja. Kita jadi nggak yang saling bentrok-bentrok nggak gitu. Jadi memang kalau misalnya jujur sinetron pernah sinetron ya? Dulu yang Yang awal-awal. tadi itu. Iya. Kalau sekarang balik lagi, Sinetron itu. kan udah main film nih, gue udah main film nih. Ya series Series nih. film.
Lestari itu mau mencoba kah sinetron gitu, mau nyaingin karir kakaknya yang episodenya nggak bisa. Nggak ada nyaing-nyaingan, kita mah klop aja udah, nggak ada berantem. Ya berantem kan enggak, tapi kan saingan sehat kan bisa jadi. Tertarik ya itu Jo, misalnya terjun di sinetron gitu. Menurut aku nggak masalah sih. Oke. Menurut aku nggak masalah karena kan tiap produksi ada plus minusnya. Gitu, jadi menurut aku semua tuh ya itu halal, yang penting kerjanya ya udah nggak masalah. Kalau satu judul sama kakaknya gimana? Malah oke banget, aku seneng dong. Ayo, katakan siapa nih? Dulu soalnya aku sempat Siapa FTV nih? bareng, jadi asik aja gitu. Oh gitu. Ketemu kakak sendiri kan enak tuh, kayak aduh kita enak lah kita ngobrolnya gitu. Jadi sekarang sampai di titik ini udah ngerasa gue selebritas nggak? Merasa Nggak. itu nggak? Sama-sama manusia, udah manusia aja. Nggak, artinya kalau balik ke Bali, mau Balinya di mana Balinya? Di Seminyak sih. Di Seminyak. Woi, Junior Robert. Enggak. Sampai dilulukan gitu apa enggak? Enggak. Atau biasa aja? Biasa aja, teman-teman Bali pasti kayak gimana Jakarta, paling gitu-gitu doang, enggak yang kayak gitu, enggak sih. Oh, nggak ditanya Dilulukan gimana gitu Ju nggak jadi ya? artis gitu nggak ya? Ya kalau itu mah udah biasa, Biasa. pasti itu sumpah, kalau teman-teman Bali pasti gimana jadi artis. Apaan sih lu, diem lu. Enggak, Oh, malah risih ya? Iyalah. Malah risih Kayak ya? apaan sih gitu. Enggak, artinya kan label lu sebagai artis kan jadi sorotan sekarang gitu loh. Itu ngerasa lu sebagai pemain film, GIS, NN gitu, ngerasa nyaman kah gitu, atau justru gue ngerasa kok nggak tenang ya sekarang? Iya, dilabelin seperti itu gitu. Menurut aku sih Mana-mana lu ke Jakarta ke mall gitu, wih ada pemain film gitu. menurut aku sih Terganggu gitu. fine aja sih. Cuman emang kadang-kadang kalau misalnya kita lagi capek banget nih, bener-bener capek banget, terus ada yang ngejak foto, ya emang sih kayak dalam hati kayak aduh, tapi ya udah deh, kan nggak enak juga kan, mungkin karena baru ketemu kan gitu, dia pengen foto atau apa kan, mungkin itu mean something for them kan, kita cuman berusaha untuk bantu aja. Jadi tetap aja berusaha senyum, habis itu udah capek lagi gitu. Di lini masa itu di jagat digital gitu sih udah punya haters belum? Udah. Gak begini nih, Gis harusnya nggak kayak gini nih, di novelnya diserang gitu. Udah. No Iya. comment. memang nggak ngebacain komentar ya? Aku jarang main Instagram, aku ngupload mungkin seminggu sekali kali. Oh, jangan-jangan nggak ini endorsementnya dikit nih Mas Ari ini. Aku jarang dikasih ngambil endorse. Nggak pernah ya? Emang kenapa? Lebih ke emang manajer aku pengennya ngambil ke brand ambassador aja. Oh, jadi BA berarti maksudnya bukan endorse. Tapi pernah beberapa kali Ini yang lagi BA sekarang. Oh. Mau disebut nih brandnya? Enggak. Kita menjelaskan kategorinya aja, nggak usah brandnya gitu ya. Tapi memang setujukah maksudnya dengan aturan dari manajemen udah nggak usah ngambil endorse gitu, karena kan sementara yang di zaman sekarang apalagi pandemi atau sekarang kan hidup dari itu kan. Tapi aku setuju aja sih. Menurut aku juga BA juga udah oke banget gitu. Oh. BA malah oke banget. Harganya kan dahsyat kalau Ya berarti BA. emang bayarannya gede. Nah, kalau Gary ke depan seperti apa gitu? Ini kan project perdana di acting gitu kan. Ada Ke depan rencana apa? atau memang nyaman juga kan di acting dan bakalan udah gue fokus di acting dulu deh, atau memang pengen Nyanyi, abis ini nyanyi. Ya, jalan Mas abis ini nyanyi Mas, nyanyi. Dia request tadi bisik-bisik katanya mau duet sama calon presiden. Gary gimana Paling Gary? kalau aku sih apapun yang ditawarkan di kedepannya pastinya aku akan ambil. As long as itu masih dalam ranah seni gitu. Karena apa yang aku suka di bagian seni, apa yang aku passionate juga di bidang seni. Jadi semuanya aku akan fokus dulu di situ, di dunia entertainment ini. Apapun yang ada di depannya pastinya aku akan ambil dan aku akan melakukan yang terbaik untuk semua project kedepannya. Berarti GIS NN ini project musik dan acting jadi Gary membuktikan ya, maksudnya ini kan dua-duanya jalan nih ya. Dua-duanya dan jalan. membuktikan kepada dunia hiburan ini nih Betul. bahwa ya gue punya kemampuan yang bisa Betul. gue tunjukin itu. Semoga orang-orang sih menyukai dengan setiap acting ataupun nyanyian lagu-lagunya juga. Bagus Belajar bagus banget. sama Junior Robert. Iya, betul. Junior Robert lagi parah lu, nggak boleh gitu. Junior gimana, sudah merasa puas kah? Junior Robert oke loh Mas Ari. Iya. Junior sudah merasa puas kah sampai di maksudnya sudah merasa puas di karir aktingnya kah sampai di GIS NN ini, atau memang lu masih punya bayangan
pengen mengambil peran apa gitu ke depannya. Ada rencana apa gitu? Nah, Aku sih kalau untuk puas ya jangan sampai puas lah, karena kalau orang udah sampai puas kan pasti dia nggak pengen belajar lagi. Itu udah salah banget sih, aku nggak pengen nyampe kayak gitu. Aku masih banyak karakter yang belum aku dapet gitu. Kayak aku belum nyoba action yang benar-benar action itu belum pernah. Jadi kayak aku pengen kesana sih, pengen nyoba gitu. Oke, ini ada PH nanti yang mudah-mudahan tadi tuh jodohnya ke Junior Robert Mas. amin. Apa namanya, ada superhero Indonesia barangkali. Waduh. Siapa tahu jodohnya. Amin. Berarti Ju nggak kapok ya Ju, walaupun sempat ditolak sinetronnya awal-awal ya. Tidak. Tidak ya. Sekarang nggak ada berani nolak Mas Ari sekarang. Amin. Tuh PH tuh. Bang Ade satu judul. Kalau Oke. Boleh promo sedikit entah soal GIS NN yang masih ada episode berikutnya yang akan tayang. Oke. Seperti apa nih mereka harus nontonnya? Oke. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk nonton GIS NN The Series hanya di video. Tayang setiap Jumat. Sudah tayang 5 episode, akan tayang lagi setiap Jumat. Betul. Sampai habis. Sip. Tonton ya. Siap. Oke. Oke, terima kasih. Wah, terima kasih. Junior Robert dan Gerardo atau Gary atau Juju sudah mampir ke Warta Kota. Terima kasih. Kita Mudah-mudahan tunggu apa? rencana baiknya berjalan sesuai niat awalnya. Mudah-mudahan Kok tiba-tiba rencana baik ya, ada apa? rencana baik berjalan sesuai niat awalnya gitu Mas Ari itu. Moto hidupnya kali ya, rencana baik terus. Ya. Jadi gue cuma pengen ngomong biar gak double bahas tanya. Ya, Gary ditunggu karir berikutnya, karya-karya berikutnya baik itu di film, di acting dan musik, dan Juju juga ditunggu karya selanjutnya lagi. Tunggu film berikutnya Ju. Tunggu film berikutnya. Semoga semangat mengejar cinta sejatinya. GIS NN. Gua sih setuju lu balikan dah. Wah, parah. Lagi parah nih. Parah. Gua udah nahan. Untuk GIS-nya dan N kan? Ya. Gua setuju. Kita lihat nanti di episode 10. Gua setuju GIS NN balikan daripada Maroy Sungkono baru. Saya kesini ngomongnya beda lagi. Kan di GIS NN kan? Iya. Betul di GIS NN ya. Buat sobat WK, terima kasih sudah menyaksikan pembicaraan kami bersama Junior Robert dan Gerardo, dan jangan lupa untuk di-subscribe, di-like dan juga di-share kalau memang pembahasan ini menarik dan ada dampak buat kehidupan kalian gitu. Dan jangan lupa saksikan terus podcast Kinari bersama narasumber yang lain, dan see you, bye-bye. Bye. Jangan lupa subscribe ya.